Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan topik Harganas Cegah Stunting bersama RSUP Kando. Jadi hari ini ya Tribuners, ternyata kita bersyukur karena boleh eh, memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas 29 Juni 2022. Dan tentu ini kita akan isi dengan bincang-bincang terkait dengan apa sih gunanya Harganas, apa tujuannya, yang mungkin terkait dengan tema kali ini dari Harganas, yaitu menurunkan stunting pada anak. Dan untuk itu saya sudah mengundang seorang narasumber, yaitu Dr. Ronald Rompis ya, Dr. Ronald Rompis. Dan seperti biasa sebelum saya mengajak dokter untuk bincang-bincang, saya akan meminta dokter untuk memperkenalkan diri secara langsung kepada Tribuner. Silakan. Oke, ya, selamat pagi. Hai Tribuners, saya Dr. Ronald Rompis, spesialis anak. Saya dikerja di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. RD Kando Manado, dan saya merupakan staf medis di Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik di bagian ilmu kesehatan anak, Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Dan Tribuners, tentu untuk menyingkat waktu, saya akan langsung mengajak Dr. Ronald untuk kita bincang-bincang terkait dengan hari ini, Hari Harganas, dan bagaimana misi ya untuk atau tema menurunkan stunting ya. Ini, ya. Sebelum kita bincang-bincang bagaimana Harganas mencegah stunting, mungkin tidak ada salahnya kalau saya minta dokter untuk menjelaskan apa sih sebenarnya stunting ini. Orang bilang stunting, mungkin banyak orang yang sudah tahu juga ya, tapi banyak juga yang belum mengerti secara benar. Jadi mungkin bisa diinformasikan ke Tribuners. Oke ya, apalagi soal stunting ini sempat heboh kan, Iya. yang waktu pemilihan Iya. gubernur kalau tidak salah itu dalam debat mereka itu ada yang Viral stunting, langsung viral diangkat. Oke, sebenarnya stunting ini merupakan suatu perawakan pendek akibat kekurangan nutrisi yang berlangsung lama. Itu saja sebenarnya definisinya. Jadi kalau anak, terutama dari anak ya, kan apalagi dari prosesnya itu dari lahir. Jadi jika anak itu dia pendek, dan pendeknya karena kekurangan gizi yang kronis, kekurangan nutrisi kronik, itu yang disebut dengan stunting. Ya. Artinya tidak semua yang pendek yang stunting, tapi ya betul. Mungkin jadi, ada ciri-ciri sendiri ya. Oh iya. Jadi memang dalam pendek itu dibagi, ada pendek yang karena normal, proses normal, dan ada yang karena patologis istilah kedokterannya atau karena ada kelainan. Yang normal itu ada dua. Ada yang pendek karena memang keturunan pendek, karena keluarganya ayah ibunya pendek. Ada yang karena hormon, dalam artian nanti ketika anaknya puber, tingginya akan mengejar. Nah, yang kelainan ini ada juga terbagi atas proporsional dan disproporsional. Nah, yang disproporsional itu seperti ada kelainan genetik atau penyakit-penyakit langka, seperti kalau Bapak tahu yang kayak ucok baba itu. Nah, dia kan pendek karena kelainan genetik. Nah, itu disebut dengan pendek yang karena disproporsional. Nah, yang pendek karena proporsional ini dan kekurangan gizi, itu yang disebut dengan stunting. Jadi betul yang Bapak bilang, tidak semua pendek itu stunting, tapi stunting pasti pendek. Pasti pendek. Ya, betul. Ya. Dan Dok, ini kebetulan kita bincang-bincang di hari yang istimewa, Harganas, Hari Keluarga Nasional. Artinya bagaimana negara menghargai akan keberadaan keluarga. Karena kekuatan negara sebenarnya ada di keluarga. Kalau keluarga sehat, tentu ini negara ini akan kuat. Negara kalau keluarga baik semua, maka potensi-potensi dari masyarakat akan jadi baik. Sehingga sejak beberapa tahun lalu ada tanggal 29 diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Seberapa penting Dok terkait dengan keluarga ini? Mungkin kita akan lebih bincang-bincang terkait soal bagaimana kesehatan di keluarga menunjang ya. Di keluarga itu kan keluarga inti berarti ada ayah, ibu atau bapak, ibu, dan anak-anak. Nah, untuk mendapatkan anak yang sehat, tentu keluarga ini, bapak dan ibu ini, pertama tentu dia harus ya dari sisi perekonomian harus memenuhi standar sehingga dia mampu memenuhi akan
kebutuhan anak-anaknya. Mungkin kebutuhan anak-anaknya dari kandungan. Nah, ini yang saya kira penting. Tapi dalam perbincangan ini karena tentu saya akan sesuai dengan kompetensi dari dokter, tentu kita akan bincang soal dok, stunting itu kan sebenarnya prosesnya untuk agar supaya tidak mengalami stunting tentu prosesnya dari kandungan ya kandungan. Artinya seorang ibu yang sehat, seorang ibu yang gizinya terpenuhi dan mungkin segala macam hal yang lain, tentu itu akan mendorong adanya bayi yang sehat ya bayi yang sehat. Mungkin boleh dokter informasikan ke para tribuners terkait bagaimana mungkin dari janin itu harus sudah sehat, atau bukan sehat mungkin bukan cuma soal gizi tapi bisa aja psikologinya atau gimana, boleh dijelaskan dok. Oke, jadi memang untuk yang stunting ini saya fokus di stunting dulu ya, karena memang Hari Keluarga Nasional ini ada sekitar kalau tidak salah 8 tema 8 poin yang diangkat, salah satu tentang kesehatan, terutama tentang stunting ini sesuai dengan temanya. Nah, memang 20% penyumbang stunting itu dari berat badan lahir rendah. Nah, badan lahir rendah. Ya, jadi kalau bayi lahir berat kan bayi normal lahirnya kan 2.500 gram. Jika di bawah 2.500 gram dikatakan berat badan lahir rendah. Nah, berat badan lahir rendah ini menyumbang 20% untuk anak kemudian jadi stunting. Nah, makanya memang betul bahwa dalam proses stunting ini dimulai dari dalam kandungan. Jadi memang ibu itu betul-betul harus disiapkan agar anaknya tidak lahir dengan berat badan lahir rendah. Nah, memang ada beberapa aspek. Yang pertama tentunya aspek nutrisi. Jadi ibu ini banyak kami temukan anak yang stunting, ternyata ibunya seperti misalnya mungkin karena dia salah menangkap informasi, dalam artian dia makannya sedikit, makan terlalu tinggi karbohidrat, terlalu tinggi lemak, dalam artian agar bayinya cepat besar, itu sebenarnya salah. Karena dalam artian jika ibu hamil itu harus makan makanan yang bergizi dan sehat. Dalam artian terpenuhi karbohidrat, protein, dan lemak. Terus harus juga terpenuhi kebutuhan vitamin dan mineralnya, terutama seperti zat besi, asam folat. Dengan nutrisi seperti itu dapat menurunkan terjadinya kejadian berat badan lahir rendah. Kemudian ibu juga konsumsi susu untuk asupan kalsium, vitamin D. Kemudian ibu juga harus hidup PHBS lah, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ya seperti Bapak bilang tadi, dalam psikologis juga menentukan, karena memang ibu-ibu yang ada penelitian, ibu-ibu yang dalam artian pernikahan dini, ibu-ibu yang masih muda itu resiko juga untuk berat badan lahir rendah. Jadi memang mungkin dikaitkan dengan keluarga ya kita sebaiknya cegah pernikahan dini, karena memang aspek itu yang tergolong usia pernikahan dini usia berapa? Biasanya itu di atas di bawah dari usia anak. Usia anak kan itu dari lahir sampai di bawah 18 tahun. Jadi kalau anak menikah itu dikatakan pernikahan dini. Jadi harusnya menikah ini sesuai ini 18 tahun lah ke atas. Iya. Karena dalam itu kan sudah diteliti oleh para psikolog, ahli-ahli bahwa memang itu siap dalam segala mental, spiritual, dan lain-lain sebagainya. Jadi memang dari ibunya itu yang harus kita persiapkan, diberikan edukasi dengan baik, nutrisi dengan baik, kemudian psikis dengan baik, dan tentunya makin tinggi edukasi ibu tentu makin baiklah dalam untuk mencegah berat badan lahir rendah ini. Betul. Dok, selain itu kan sebenarnya di kita ini dari dulu kan ada yang namanya pos pelayanan terpadu, ya. Artinya sebenarnya dengan ada pos pelayanan terpadu ini berarti sebenarnya oleh pemerintah melalui kesehatan ya, kita kan juga ada pusat kesehatan masyarakat puskesmas ya. Dan selalu ada mendorong ini ya. Harusnya ibu-ibu dari sejak hamil itu sudah harusnya teredukasi sih, cuma kan memang di lapangannya itu yang mungkin banyak yang lag ya, jadi kita juga kurang tahu, tapi dalam artian memang harus sebenarnya kan di puskesmas kan lebih diutamakan promotif dan preventif kan. Kalau rumah sakit untuk yang kuratifnya dan rehabilitasinya, pengobatan dan pemulihan. Sedangkan untuk promosi kesehatan dan pencegahan itu di puskesmas. Memang harusnya itu di edukasikan. Cuman memang untuk stunting ini kan Pak sebenarnya baru booming akhir-akhir ini.
Karena ternyata setelah diteliti yang dampak stuntingnya itu sebenarnya karena pendek itu bisa dikejar, tapi dampak stuntingnya itu yang berbahaya karena bersifat permanen, yaitu penurunan kecerdasan. Jadi jika anak sudah stunting, anak itu pasti bodoh bahasa kasarnya. Bagaimana artinya ininya ya? IQ-nya rendah karena rendah, ya? Ada penelitian bahwa jika anak sudah terkena stunting, dia turun IQ 20 poin, Pak. Jadi bayangkan, dan itu nggak bisa dikejar ketika tidak bisa dikejar, walaupun sudah diberikan nutrisi yang baik, stimulasi yang baik, bisa mengejar tapi tidak akan menyamai anak yang normal. Makanya memang stunting ini lebih dipentingkan di pencegahannya. Karena kalau sudah tata laksananya ya kita mungkin bisa menambah tingginya. Betul. Kalau kita bisa menambah, misalnya kita berikan stimulasi mungkin otaknya bisa terkejar, tapi IQ-nya tidak akan menyamai seperti anak yang tidak normal, stunting. Yang betul. Tidak stunting ya. Iya. Dok, menarik ini ya. Tadi sudah dikatakan terkait dengan asupan apa yang harus diberikan. Tadi dokter sudah sentil ya terkait sebagian ya apa yang dilakukan. Ingin saya katakan, Dok, gini. Di Indonesia ini kan masyarakatnya memang terbagi dari berbagai macam latar belakang ya. Ada yang keluarga menengah yang berpendidikan, sehingga mereka mungkin yang langsung menyadari akan pentingnya akan kesehatan ya, termasuk supaya anaknya stunting ya. Ada keluarga yang memang berlebihan. Jadi orang semua high class tentu. Dia pengobatan, dia kalau perlu dokter yang datang sendiri segala macam. Keluar negeri ya, tidak masalah. Tapi paling banyak tentu yang keluarga yang misalnya sudah standar kehidupan keluarganya di bawah garis kemiskinan, kemudian pendidikannya juga kurang. Tapi persoalannya kan ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Soalnya di kesehatan. Di kesehatan terutama di pembicaraan kita soal stunting. Bagaimana dokter di RSUPW Kando dan di Sulut kira-kira untuk ini kan mengedukasi dulu ke masyarakat supaya mereka sadar bahwa ini penting kalau setiap ibu hamil untuk memeriksakan diri, sehingga dokter kan tidak semua pasien, tidak semua ibu-ibu mengerti bagaimana hidup sehat, bagaimana untuk anaknya lahir dengan baik. Jadi seharusnya dia mempercayakan bantuan ke tenaga kesehatan dalam hal ini dokter ya. Tapi kan faktanya banyak yang belum menyadari ini. Artinya dong belum merasa bahwa ini penting. Nah, ini gimana dok? Dokter dan jajaran di RSUM edukasi ini. Oke, Pak, memang itulah yang agak kurangnya adalah sebenarnya kalau mau kita edukasi dari hulunya. Hulunya kan di puskesmas, di saat masyarakat kan kalau ke puskesmas dia kontrol. Jadi dalam artian kontrol kesehatan harusnya di situ karena promosi dan preventif. Dan di situ biasanya dokter kasih penyuluhan. Memang itu program puskesmas itu ada. Namun kita juga di Rumah Sakit Kando juga memang ada instalasi untuk promosi kesehatan. Jadi memang di saat kalau ada pasien di poli, kita itu rutin mengadakan promosi kesehatan. Dan kebetulan juga kan Rumah Sakit Pusat Kando ini merupakan rumah sakit pendidikan, jadi mana kita mendidik mendidik dokter spesialis. Nah, di situ memang pembekalan akan stunting sudah mulai kita berikan, dan penanganan stunting juga kita terkomprehensif dengan Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia, terutama Fakultas Kedokteran yang menjadi kiblat kita yaitu UI. Jadi dalam artian kalau misalnya kita ada kasus-kasus sulit, bisa kita langsung bekerja sama, sistem konsul itu jalan dengan mereka yang ada di sana. Dan pasti memang di saat kalau ada pasien di poli anak itu kita sering mengedukasi. Ada jadwal rutinnya tiap bagian, itu memang rutin untuk memberikan penyuluhan ke poliklinik. Dan juga ya seperti ini, dalam artian kita kerjasama dengan Tribun untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan. Dok, stunting ini apakah hanya pendek atau ada misalnya dia berpotensi anaknya kena penyakit ini atau gimana? Nah, stunting ini kan dia sebenarnya kekurangan gizi yang kronik. Jadi seperti lingkaran setan. Dalam artian anak yang mengalami kekurangan gizi dia saat daya tahan tubuhnya atau imunitasnya menurun. Makanya akan mudah terserang penyakit. Apapun. Penyakit apapun. Nah, sebaliknya anak yang terkena penyakit
penyakit ini, kuman ini, baik virus maupun bakteri itu mengambil kalori juga. Jadi peningkatan kalori anak itu meningkat. Jadi dia ambil juga kalori, dan anak jika makannya pun biasa atau malah sedikit, terkurang lagi kalorinya. Makanya akan lebih kekurangan gizi lagi. Jadi itulah Pak, jadi lingkaran setan. Jadi itu. lingkaran setan. Betul sekali. Dia timbal balik dia. Artinya memang kuncinya kuncinya agar supaya anak-anak ini terhindar ya dari sana. Kalau melihat efeknya ya, Iya. dampaknya tadi dokter sudah menginformasikan dampaknya memang selain dikatakan tadi kan soal mungkin tinggi badan mungkin bisa dikejar, tapi yang terpenting adalah kecerdasannya ya, iya, kecerdasannya dan mungkin ada efek-efek lain setelah dia besar juga ya. Ya, ada tentunya. Ada efek-efek lain sehingga stunting ini memang sangat seriusi oleh negara ya, kalau saya lihat ya. Bukan hanya negara Pak, seluruh dunia sekarang. Iya, seluruh WHO dunia. Dari WHO sudah menggalakkan ini. Di Indonesia datanya gimana? Atau di Sulut ada tidak data di Indonesia terkait dengan stunting ini? Oke, stunting ini setahu saya itu memang Indonesia itu mencapai 30%, walaupun akhir-akhir ini katanya 30% dari jumlah anak yang lahir. Dari jumlah anak ada 30% anak yang stunting. Namun katanya ini ada data yang terbaru kurang lebih sekitar 25%, 25%. Nah, agak menurun. Ya. Cuman memang yang datanya ini kan hanya diambil secara pengukuran tinggi badan saja dibandingkan dengan usia. Kalau untuk menegakkan diagnosis stunting itu kita harus banyak pemeriksaan yang harus kita lakukan. Bukan hanya tinggi badan. Bukan hanya tinggi badan saja. Bahkan sampai usia tulang harus kita cek untuk memastikan. Nah, kalau dilihat dari situ memang ada penurunan. Namun sebenarnya target WHO itu 20%. Sulut itu kalau tidak salah 21%. Jadi memang lebih rendah dari rata-rata nasional. Namun memang masih lebih tinggi dari target WHO. Jadi mungkin kalau terendah 15, 18 ya. Ya, betul sekali. Dan dari seluruh Sulawesi Utara ini yang paling tertinggi itu di daerah Bolaang Mongondo situ. Di situ banyak yang kebetulan tesis saya tentang stunting juga. Jadi memang di situ banyak sekali Pak yang begitu yang kecil-kecil dan stunting, artian pendek karena kekurangan gizi. Dan itu mungkin belum disadari oleh masyarakat kan. Iya, betul karena biasa. Iya, mungkin. Betul karena begini, kan saya juga tergabung dalam program Menteri Kesehatan dengan saya kebetulan juga anggota UKK Nutrisi Penyakit Metabolik Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi kami itu ada program dengan menteri dalam artian ada 14 kabupaten kota yang akan kita bina anaknya agar tidak stunting. Sayang di Sulut tidak masuk. Kalau di Sulawesi itu yang terpilih hanya Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara. Mungkin karena kasus di sana banyak. Nah, banyak anak-anak yang stunting yang harusnya dirujuk ke rumah sakit. Nah, orang tuanya tidak mau karena orang tuanya bilang, oh, toh anak saya masih berkeliaran, lari-lari apa semua. Padahal kan Pak, kalau cuma lari-lari, nggak butuh otak. Mohon maaf ya, hewan saja bisa lari-lari. Nah, dalam artian orang tua masih berpikir bahwa tidak apa-apa karena toh anak saya lari, cerdas. Kelihatan. Padahal setelah ini barusan Pak ada PISA. PISA itu suatu organisasi yang mengukur tentang kecerdasan anak yang dinilai adalah matematika, pengetahuan umum, IPA, sains dan bahasa. Nah, diikuti oleh kurang lebih sekitar 86 atau 87 negara. Nah, coba Pak tebak, Indonesia peringkat berapa? Kira-kira 10 besar boleh. Indonesia peringkat 77 Pak dari 87 negara. Bayangkan kalau itu baru dinilai kemampuan kemampuan cuma 3 aspek, matematika, IPA dan bahasa. Sangat rendah sekali. Sangat rendah. Dari 87 negara kita di urutan ke 77. 76. Saya lupa, tapi yang jelas sekitar sangat situ. Sangat di bawah, Pak. Nomor 1 adalah Cina. Nah, Cina ini dulu waktu sebelum Perang Dunia II, Pak. Setelah Perang Dunia II, angka stunting mereka 50% loh. Dan mereka menseriusi stunting ini pemerintahnya. Akhirnya sekarang mereka itu stunting mereka tidak sampai 10%, Pak. Dan lihatlah sekarang Cina. Amerika saja takut dengan Cina. Dan itu tadi yang tes kemampuan tadi, anak, Cina nomor 1. Bahkan mengalahkan Amerika Serikat. Nomor 1 sekarang. Nomor 1 Cina. Untuk kemampuan anaknya dalam matematika. Salah satu kuncinya adalah mereka menurunkan stunting. Karena stunting seperti yang saya sampaikan tadi, dampaknya stunting itu di kecerdasan.
Karena sel-sel Mungkin tidak otaknya menyadari, itu- kita tidak menyadari Nggak ya. menyadari karena kalau cuma melihat anak lari-lari pun itu kan kita tidak bisa mengukur kecerdasannya hanya cuma lihat anak lari, bermain, beraktivitas. Karena seperti saya bilang, mohon maaf, sedangkan bukan manusia pun saja mereka lari-lari, bermain-bermain, Lari-lari, hewan kan begitu juga. Nah, itu Pak. Makanya kenapa akhirnya stunting ini diseriusi oleh semua negara. Dan di ASEAN kita itu peringkat keempat terbawah di Asia, maaf. Jadi dalam artian negara yang di bawah kita itu memang negara-negara miskin, dan kayak seperti Vietnam, Thailand itu jauh di atas kita. Padahal kalau pikir sumber nutrisi itu justru banyaklah di kita Di kita, negara yang iya. besar begitu ya. Jadi ini ya, Dok, dari perbincangan kita tadi kelihatan bahwa stunting ini memang sangat berbahaya. Betul, kalau Sangat bahaya untuk melihat, berbahaya dalam arti begini. Tadi dicontohkan bahwa dulu setelah Perang Dunia Kedua, Cina itu stuntingnya 50%. 50%, bahkan setengah anaknya stunting. Di jumlah penduduk kan Cina ada jumlah Besar, terbanyak di dunia. Iya, miliar. Dan sekarang mereka menekan sehingga sekitar 10% Iya, dikatakan betul. tadi ya. Dan kita lihat bahwa Cina itu teknologinya berkembang Betul. baik, segala macam banyak sekali inovasi-inovasi dari Betul. Cina yang seperti dikatakan Iya. tadi, Amerika pun kalah. Dalam hal ini dalam, kecerdasan tadi kecerdasan yang peringkat tadi ya. PISA tadi itu yang 2018 itu Ya, Pak. 2018. ini tentunya menjadi tanda awas bagi kita Betul. semua ya, untuk semua bahwa kan kita tidak bisa, kalau mungkin dia dari bayi sampai dia besar, kita tidak bisa melihat lagi secara ini bahwa ini anak ini mungkin dia bisa pintar, tapi karena sudah kena stunting Betul, betul. Ini Tribuners, ini yang mau dikatakan bahwa ini betapa pentingnya penanganan stunting ini. Mungkin yang lain-lain tidak berpikir bahwa ini suatu darurat ya, karena apa? Karena berpikir stunting ini tidak berbahaya seperti misalnya COVID atau penyakit lain, kena langsung meninggal, sehingga masyarakat mungkin tenang-tenang saja. Tapi sesungguhnya ini adalah kemajuan bangsa ditentukan oleh anak yang sehat. Betul sekali. Kemajuan bangsa dan negara Indonesia ini ditentukan tentu dari anak-anak yang cerdas, anak-anak yang cerdas. Yang dikhawatirkan tentu dengan jumlah penduduk kita yang banyak, kemudian stunting masih tinggi kan, masih tinggi. Ini akan sulit bagi negara, ini untuk menaikkan taraf hidup kita, taraf hidup masyarakat. Dan tentu ini memang salah satu terbeban atau bertanggung jawab secara spesifik untuk kesehatan adalah di bidang kedokteran ya. Untuk itu saat ini memang di hari Harganas atau Hari Keluarga Nasional ini sengaja kami mengundang dari RSUP Kando, Dr. Ronald Rompis, untuk memberikan informasi-informasi seperti tadi, memberikan masukan-masukan terkait dengan stunting, karena Harganas kali ini memang temanya menurunkan stunting. Menurunkan stunting. Dan tadi sudah dikatakan poinnya adalah kesehatan, poinnya adalah gizi, betul. Gizi, nutrisi daripada anak. Dr. Ronald, ini bicara soal nutrisi ini kan sangat penting, nutrisi. Jadi dikatakan juga di era saat ini, di era yang boleh dikata semakin kompetitif, kita membutuhkan nutrisi untuk menunjang ini. Dan mungkin terutama untuk seorang perempuan, kalau dia dari muda sampai dia menikah, kalau dia tercukupkan di nutrisi, maka potensi itu anak-anak yang dilahirkan itu tidak terkena stunting sangat tinggi ya. Saya ingin bertanya ke Dr. Ronald, dokter, gimana pentingnya nutrisi ya ke kita manusia, dan tentu ini dikaitkan bagaimana supaya kalau perempuan sehat kan, dari dia masih gadis sampai dia ini pasti dia orang akan terhindar mungkin dari itu. Jadi orang mulai dari situ, gimana pentingnya nutrisi. Oke. Jadi kita fokus dulu di stunting dalam artian untuk ibu hamil itu memang di saat ibu sudah hamil usahakan untuk meningkatkan asupan nutrisinya. Penelitian mengatakan bahwa untuk ibu hamil yang nutrisi gimana? Apa sih nutrisi ini yang ini? Dalam artian zat-zat gizinya dari dalam bentuk makanan dan minuman. Nah, dalam artian untuk zat gizinya ini dipenuhi itu kalau untuk ibu hamil itu dalam penelitian kurang lebih 3.000 kilokalori per hari, atau
3.000 kilokalori ya per hari, iya. Atau untuk mungkin agak lebih dimudah adalah ibu itu makan 1,5 sampai 2 kali lipat dari makanan biasanya. Tentunya mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Dalam artian, jangan hanya misalnya makan nasi dengan sayur, atau cuma misalnya makan nasi tok dengan apa, maksudnya yang tidak, atau cuma mie saja, mie instan atau apa. Jadi dalam artian harus ada sumber karbohidrat. Nasi kan banyak nasi, kemudian seperti ubi, seperti kentang, atau kemudian juga ada juga sumber protein seperti telur, ikan, daging, itu penting, ayam, ya? Itu penting. Dan tentunya sumber lemak juga penting, dan sayur-mayur dan buah. Jadi dalam artian nutrisi yang lengkap. Nah, ketika ibu sudah makan seperti itu, ditambah juga harus suplementasi memang, seperti yang vitamin mineral, seperti sekarang kan banyak kan suplemen. Iya. Dan itu tidak mempengaruhi ini ya, janin. Suplemen, iya. Oh, tidak, justru malah bagus karena terutama pemberian zat besi, pemberian asam folat, karena itu juga membantu perkembangan otak dari bayi yang dari dalam kandungan. Nah, ketika bayi sudah lahir, maka itu pentingnya pemberian ASI. Jadi, diusahakanlah ASI itu eksklusif, dalam artian pemberian ASI selama 6 bulan. Bukan kaleng ini ya. Bukan kaleng, bukan susu kaleng. Kecuali memang ada penyakit-penyakit tertentu yang mendasari, atau memang ibunya sudah dilakukan berupaya mungkin ASI-nya tidak keluar. Nah, boleh kita menggunakan susu, namun itu ada indikasinya. Tapi yang jelas, dalam penelitian di dunia ini, sampai saat ini, di negara maju sekalipun, belum ada susu formula yang dibuat yang bisa menyamai ASI. Jadi, berikanlah ASI selama 6 bulan. Nanti ketika pemberian ASI 6 bulan... Kenapa dia harus 6 bulan, dok? Nah, penelitian ASI, nutrisi ASI itu tercukupi sampai anak usia 6 bulan. Itu saja sih alasannya, bukan hanya sampai 6 bulan masih tercukupi dengan ASI. Ketika 6 bulan ke atas, kadar nutrisi ASI ini menurun. Nah, makanya itu yang harus dipenuhi dari MPASI. Jadi MPASI bukan menggantikan ASI, tapi pendamping ASI. Jadi kekurangan yang dari ASI itu dipenuhi di MPASI. Nah, jadi dengan pemberian MPASI ini yang lengkap juga, tidak, kalau dulu-dulu kan kita memberikan MPASI anak 6 bulan cuma bubur pisang misalnya, alpukat, pisang. Nah, itu salah. Dalam artian, mulai dari MPASI saat anak sudah mulai makan, itu langsung lengkap, menu lengkap. Dalam artian karbohidrat, protein, dan lemak. Terutama protein ini, karena protein ini, penelitian 10%, pemberian protein 10% dari total kalori itu mencegah stunting. Jadi protein, terutama protein hewani. Nah, mencegah terjadinya stunting ya. Dan juga memang di saat jika anak sudah stunting, untuk mengejar tinggi badannya, karena yang memang yang berhubungan dengan linear growth atau berhubungan dengan pertumbuhan yang ke atas itu kan adalah ada nutrien tipe 1, tipe 2. Nah, tipe 2 ini yang berhubungan yang langsung untuk pertumbuhan ke atas. Nah, nutrien tipe 2 ini yang protein, asam amino esensial. Itu kan, asam amino itu kan bagian dari protein. Dok, mungkin ini di akhir-akhir ya kita bincang-bincang. Saya ingin bertanya, dok, tadi kita sudah cerita terkait dengan pentingnya nutrisi untuk mencegah stunting, bahkan tentu untuk kesehatan ibu terutama anak. Ini apakah stunting ini juga memberi dampak mudahnya seorang bayi atau bahkan ibu untuk terkena penyakit-penyakit kesehatan masyarakat atau gimana? Oke. Seperti tadi, bahwa kan ini stunting ini merupakan kekurangan gizi yang kronik. Jadi dalam artian jika anak sudah stunting, maka dia rentan terkena penyakit karena daya tahan tubuhnya yang menurun. Daya tahan tubuhnya yang menurun karena kan daya tahan tubuh ini, sel-sel imun ini terbentuk, itu salah satu peran nutrisi itu besar di situ. Dalam artian nutrisi yang lengkap, baik itu makronutrien dan mikronutrien. Nah, jika anak yang mengalami stunting, otomatis nutrisinya ini, gizinya ini kurang. Jadi otomatis daya tahan tubuhnya rendah. Jadi dia pun mudah rentan terhadap penyakit. Baik penyakit infeksi maupun penyakit non-infeksi di saat dia besar nanti. Karena ada penelitian, anak kan yang sudah stunting yang tidak diobati, dia kan nanti tinggi badannya tidak naik-naik dan dia misalnya tetap makan, akhirnya dia tumbuh bukan ke atas, ke samping. Akhirnya jadi obesitas, jadi nanti stunting yang kronik, stunting yang berlangsung lama, anaknya jadi istilahnya pendek gode.
Nah, itu nanti rentan terjadinya penyakit-penyakit metabolik yang diabetes, jantung, kolesterol, dan lain-lain sebagainya. Itulah makanya stunting ini sangat berefek ya, berdampak, dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Artinya mempengaruhi di kehidupan seorang manusia, betul. Kan tentu seorang manusia yang lahir tentu kita berharap dia mempunyai usia yang selama mungkin, dengan selama dia hidup tentu sehat. Karena dengan sehat tentu dia dapat bekerja dengan baik, dapat melakukan aktivitas hal-hal yang normal yang membuat dia dan sekitarnya juga bisa baik ya. Bisa baik. Sehingga memang penting dalam hal ini kita semua untuk dikatakan bahwa stunting ini menjadi perlawanan dari seluruh dunia ya, bagaimana untuk mencegah stunting. Karena mungkin sudah diteliti bahwa stunting ini memang penyebab suatu negara sulit untuk keluar dari garis kemiskinan ya. Ya betul, karena kan generasinya kecerdasannya turun kan, bagaimana akan berproduksi lebih baik kan. Iya betul. Saya begini takutnya, apalagi nanti kan di zaman, saya tidak tahu kalau di profesi lain, tapi di profesi kami kedokteran sudah ada wacana nanti mungkin 10-20 tahun depan itu nanti dokter-dokter asing bisa kerja di sini tanpa melalui proses yang panjang gitu. Iya. Nah, bayangkan kalau misalnya anak-anak kita banyak yang stunting dan mereka tidak stunting, mereka berhasil mencegah stunting. Anak-anak kita mungkin akhirnya susah untuk jadi dokter, akhirnya dokter-dokter asing yang kerja di sini. Masa kita jadi apa ibaratnya itu istilahnya jadi tamu di negara sendiri. Nah, itu dia, Pak. Betul. Dan itu kita akan makin tertinggal kalau betul. Kalau kita juga tidak mencegah stunting. Kalau kita mencegah stunting dan negara lain misalnya masih stunting, tidak menutup kemungkinan kita justru akan kerja di negara lain gitu dan lebih berproduktif. Iya. Tapi dok, sekali lagi ya, yang terpenting saya ini bahwa stunting ini sangat berdampak negatif, berefek negatif ya untuk pertumbuhan anak. Betul. Di negeri ini, di daerah ini. Dan ini akan berimbas bahwa ke kelestarian ini umat manusia ya. Betul. Kelestarian umat manusia, kemudian karena soal kecerdasan kan, kecerdasan ini tidak berdampak langsung tapi akan tetap berdampak ke kesejahteraan. Iya, betul. Kalau orang istilahnya bodoh, nggak bisa berpikir ngapa-ngapain, tentu sulit diterima di pekerjaan apapun. Betul. Pekerjaan betul, apapun Pak, ya. Sehingga ini multi efek ya. Betul. Multi efek ya, sehingga memang tenaga kesehatan, para dokter memang sekali lagi garda terdepan dalam membantu negara untuk meminimalisir stunting. Tadi dokter sudah mengatakan bahwa WHO ya yang minta 20% ya. Iya, di bawah 20%. Paling tinggi maksimal 20%. Paling tinggi 20%. Kalau kita 30% loh. Malah yang terakhir katanya udah turun 25% lah katanya. 25% ya. Tapi tadi sudah dikatakan bahwa Cina sudah membuktikan dulu mereka setengah 50% dari masyarakat mereka atau kelahiran di negara mereka, dan sekarang mereka mampu menunjukkan di miliaran penduduk mereka hanya kurang lebih 10% ya, kurang 10%. Dan itu tadi dokter katakan bahwa dia dites ya, tes IQ dan segala macam peringkat 1 untuk matematika, sains dan bahasa. Sehingga dan kita Indonesia memang sangat jauh di belakang dengan penduduk yang lumayan banyak. Kita tadi berapa 77 dari 87 negara, berarti 10 bawah ya. 10 terbawah. 10 terbawah. Jadi memang sangat berat ya, sangat mendesak lah ya. Sangat mendesak. Mungkin multifaktorial sih Pak, tapi stunting menyumbang juga karena kan penurunan kecerdasan kan. Iya. Dan tentunya kita ini Indonesia negara kepulauan ya. Indonesia negara kepulauan, kita di masing-masing daerah berusaha untuk menurunkan angka stunting ini ya. Dan ini tentu berimbas tadi dokter sempat nyebut bahwa di awal bincang-bincang kita bahwa waktu kampanye lalu ya ada calon kepala daerah yang salah memberikan makna terkait stunting. Jadi memang stunting ini seperti hari ini kita perlu bincang-bincang sehingga dokter orang-orang awam ya
terkait dengan kesehatan mengerti betul apa ini stunting. Kalau orang tua memang tidak mengerti ini stunting gimana mau ini ke anak, apalagi kemarin ya itu calon pemimpin untung nggak jadi. Kalau jadi pusing juga kan, artinya karena tidak mengerti apa itu stunting, tentu ketika memimpin nanti pasti nggak tahu juga gimana kan. Jadi poinnya tentu di bincang-bincang ini tentu yang terkait stunting ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari para dokter, para medis, tapi seluruh stakeholder di negara ini harus peduli untuk menurunkan angka stunting ini, karena angka stunting ini menjadi tanggung jawab bersama. Menjadi tanggung jawab bersama kalau mau ini negara terus maju, negara ini bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Karena stunting ini kalau lihat dari perbincangan tadi, orang Nado bilang susah-susah gampang. Betul. Gampang-gampang susah. Betul. Ketika besar mungkin tidak kelihatan, ada aja mungkin kalau dia pendek orang bilang oh DNA memang begitu. Padahal memang ada pengaruh dengan stunting, atau bisa dikejar yang lainnya, tinggi badan dikejar dengan nutrisi dan segala macam ketika dari bayi sampai besar, tapi kecerdasan tidak bisa dikejar dengan apapun. Jadi sangat kompleksitas saya kira. Dan Tribuners tentu banyak hal yang kita akan bincangkan ya terkait dengan penurunan angka stunting ya, sesuai dengan tema kita tentu, tapi kita bincang-bincang ini dibatasi dengan waktu ya. Dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ke Dr. Ronald untuk memberikan closing statement berupa pesan ya terkait dengan Harganas mungkin ini dan stunting. Silakan Dok. Jadi dalam rangka Harganas ini, dalam tema besar, tema utamanya adalah stunting, dan itu kita untuk mencegahnya. Jadi mencegah stunting ini dimulai dari tentunya keluarga, karena keluargalah yang memberikan nutrisi kepada anak, bukan dari yang lain. Jadi memang di kami tenaga kesehatan harapkan memang keluarga sudah mulai sadar tentang stunting ini. Jadi stunting ini merupakan pendek karena kekurangan gizi yang berlangsung lama. Jadi dalam artian tentunya kami himbau kepada keluarga, terutama ibu-ibu, bahwa aware-lah dalam pemberian nutrisi kepada anak. Harus tercukupi karbohidrat, protein, terutama protein hewani dan lemak. Dan tentunya anak itu juga harus rajin dikontrol. Dalam artian walaupun dia tidak ada penyakit, dalam artian tidak ada keluhan tentang suatu penyakit, untuk anak yang di bawah 1 tahun memang harus dikontrol. Bisa di kami di RSUP Kando atau di dokter, dalam artian kontrol untuk berat dan panjang badannya, karena deteksi dini stunting itu dari weight faltering atau berat badan yang tidak naik secara adekuat. Jadi dimohonkan ibu-ibu untuk rajin mengontrol, terutama sampai anak yang di bawah 2 tahun, karena disitulah golden period anak untuk agar perkembangan otaknya baik, sehingga jika terdeteksi dini akan adanya bakal ke stunting sudah kita cegah sehingga tidak terjadi stunting. Mungkin itu Pak. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita dengan topik Harganas Cegah Stunting bersama di RSUP Kando. Dan semoga tentu apa yang kita perbincangkan tadi terkait dengan persoalan stunting di negara ini, terutama di daerah Sulawesi Utara, bisa kita cegah. Dan tentu di momentum Harganas ini, Hari Keluarga Nasional, kita berharap seluruh stakeholder lebih memahami, lebih teredukasi dengan stunting, bagaimana mencegah stunting. Dan tentunya sekali lagi saya Aswili Mintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ronald Rompis SPA selaku staf medis Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik KSM ya di Ilmu Kesehatan Anak RSUP Prof. RD Kando Nado. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.